Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, semakin siang semakin panas saja diskusi pada pagi hari ini, webinar kita pada siang hari ini. Menarik sekali karena tadi Pak Urip menjelaskan bahwa terkait dengan upaya hukum, menjelaskan dasar-dasar hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini sebenarnya tidak hanya ada di Surabaya, Pak. Dimanapun juga ada. Kemarin mahasiswa saya juga ada yang skripsinya tentang hak pengelolaan, tapi di daerah yang berbeda. Nah, hal yang menjadi dasar pertanyaan saya itu sebenarnya adalah bagaimana sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan BPN, yang dalam hal ini karena tadi kita membahas tentang BPN ya dengan Pak Urip ini, terkait dengan bagaimana sebenarnya hak pengelolaan yang sudah diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya itu yang sudah kepemilikannya sudah pasti adalah pemerintah kota. Ini kan ada berbeda dengan yang dipercontohkan oleh Pak Urip. Kalau yang tadi adalah swasta, kalau saya tidak salah. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Urip, Pak Adi juga kayaknya. Waktu itu dijelaskan bahwa ada swasta yang akhirnya dibatalkan oleh Kepala BPN. Nah, lalu bagaimana kalau SHPL ini sifatnya dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan, sedangkan kepemilikannya adalah pemerintah. Ini menjadi tanda tanya yang juga perlu kita urai bersama, harus sepertinya Pak Urip. Gimana Pak Andi? Juga ada yang menarik juga, karena kan kalau di SK HPL itu kan HGB di atas HPL, sedangkan diibaratkan bahwa pemerintah kota ini membuat sebuah perda terkait izin pemakaian tanah yang kita personifikasikan seolah-olah itu bahwa IPT di atas HPL. Itu yang dipertanyakan, yang nanti banyak dari audiens yang akan bertanya terkait masalah IPT di atas HPL tersebut. Apakah ini juga ada beberapa chat dari audien-audien yang nanti banyak bertanya terkait masalah besiking, ya kan, keputusan pemerintah itu dalam mengeluarkan IPT atau besikingnya itu apa yang dicari, apa yang dianggap cacat secara administratif di dalam besiking itu. Nah, ini seperti itu. Jadi mungkin dilanjut lagi sama Bu Nabila. Ya, karena ada unsur-unsurnya ya Pak ya. Besiking itu dianggap cacat, ada unsur-unsur tertentu ya, substansial yang pastinya itu ya. Oke Bapak, mungkin saya lanjutkan dulu ke narasumber selanjutnya. Setelah itu baru kita diskusi lebih lanjut. Saya buka juga sesi tanya jawab, dan sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen yang juga bergabung pada siang hari ini, harap mohon tidak menyalakan speakernya dan agar bisa tetap menjaga etika dalam webinar kita pada siang hari ini, mengingat narasumber kita pada hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat kompeten dan juga kita menghargai bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan selanjutnya ini kayaknya untuk pemateri, ini yang ketiga yang terakhir. Itu ya. Bapaknya Bu Nabila ini bapak saya ini, ya, ini bapak saya karena ini lebih banyak semangatnya. Oh, ini semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa untuk perjuangan Surat Hijau. Dan saya yang capek, Bapak yang masih semangatnya luar biasa ya. Oke, selanjutnya Bapak Dr. Haji Taufik Iman Santoso. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dan tapi kalau saya bilang tidak mengatasnamakan hanya sekedar dosennya, tapi beliau ini juga sebenarnya aktivis yang paling getol sekali dengan Surat Hijau ini, ingin menyelesaikan. Entah ada historis apa, saya juga tidak tahu, gitu ya. Nanti mungkin Pak Taufik akan menjelaskan sendiri. Saya cuma berharap sebenarnya ini materi kita pada siang hari ini sinkron ya Pak ya, dan menarik sekali karena betul-betul dari Pak Sri menjelaskan awal kronologi, lalu Pak Urip, dan semoga ini Pak Taufik bisa memberikan solusi juga gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya daulat kepada Pak Dr. Haji Taufik Iman Santoso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak saya Pak Sri, Haji, Pak Urip, selamat pagi. Saya dalam hal ini melihat bahwa dalam 2 tahun terakhir saya mempelajari mengenai Surat Hijau. Sebetulnya bukan persoalan yang berat buat pemerintah kota Surabaya untuk mengatasinya gitu. Cuman saya tidak tahu kenapa setiap kali ketemu orang Surabaya, Pemkab Surabaya dikatakan ini sudah masuk dalam Simbada. Kemudian saya telusuri Simbada itu sampai ke Mendagri. Ternyata di Mendagri itu tidak ada sebuah bukti pun yang bahwa tanah Surat Hijau itu sebagai aset. Saya tanya kenapa Pak tidak masuk? Mereka bilang tidak ada alas haknya. Jadi
Pak Sri, saya kira memang persoalannya adalah memasukkan tanah surat hijau ini sebagai aset. Ya. Itu yang menjadi persoalan gitu. Bagaimana sebuah aset itu bisa masuk gitu. Saya ingat waktu kecil itu kebetulan ayah saya wali kota Surabaya, Pak Suparno, beliau banyak menandatangani surat hijau. Tapi pada saat itu adalah surat hijau diambil karena memang pembiayaan kota Surabaya sedang minim dan ditarik dari warga dalam rangka penataan masyarakat agar tidak ramai gitu. Tapi yang berikutnya memang kita lihat pada tahun itu memang situasinya sangat berbeda dengan sekarang. Pada tahun itu masyarakat tentu nggak akan berani untuk melakukan protes pada Pemkot. Hanya tentara, ya. Tanah-tanah okupasi itu banyak dikuasai oleh tentara, apalagi milik-milik PKI itu diambil semua sama tentara untuk diokupasi. Termasuk saya pernah bicara dengan Pak Wisnu, mana bisa Pemkot Surabaya itu melakukan okupasi. Rupanya Pak Wisnu lupa bahwa sampai tahun 2000 itu tentara semua gitu. Jadi tetapi tentara sendiri pun tahun 85, tahun 86 itu tanah-tanah okupasi semua sudah dikembalikan semua. Yang tidak dikembalikan hanya kantor-kantor PKI waktu itu. Tapi yang untuk masyarakat sudah dikembalikan itu tentara. Nah, saya tidak tahu gimana Pemkot ini terus menguasainya sampai sekarang. Nah, karena ini persoalan mengenai aset, ya saya bisa maklumi kalau Bu Risma harus mendasarkan pada undang-undang. Bagaimanapun penerapan aset, kalau Bu Risma tanya sama pemerintah Jakarta, Pak, ini saya punya tanah aset, sementara saya ribut dengan masyarakat, apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Tentu pemerintah pusat karena menjawabnya aset, kejaksaan, Kepolda semua bilang ini karena aset. Ya kamu harus selesaikan menurut undang-undang gitu. Nah, undang-undangnya ada membahas tentang, sehingga Pak Sri tadi menyatakan perdanya keluar tapi menebusnya dengan harga appraisal hari ini gitu. Jadi masyarakat itu harus membeli tanahnya sendiri, yang dibeli itu sendiri, ditempati lebih dari 20 tahun, tetapi suruh bayar lagi dengan harga hari ini kepada Pemkot Surabaya. Memang persoalannya kemudian apakah pemerintah Surabaya mempunyai hak untuk menjual? Karena kalau penjual beli dengan masyarakat, maka harus ada peralihan haknya. Apakah ada peralihan haknya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Surabaya? Nah, itulah kemudian saya banyak mendengar dan banyak melihat dan mempelajari, teman-teman surat hijau juga mengkolek semua data gitu. Kita lihat bahwa ternyata tidak seluruhnya tanah surat hijau itu adalah milik pemerintah kota Surabaya. Saya bisa gambarkan dalam ini apa? Tulisan PowerPoint saya gitu. Sebetulnya tanah Surabaya itu dimulai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 50. Itulah haknya muncul karena itu adalah undang-undang tentang pembentukan daerah swatantra, daerah kota praja di Jawa. Itu dikatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Belanda menjadi aset pemerintah kota berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi kita tahu bahwa pada itu hanya ada 7 kecamatan. Itu wilayah daerah Darmokali, Darmo, Diponegoro, Arjuna sampai ke wilayah Blauran ke daerah sana. Nah, 7 kecamatan ini kemudian sekarang sudah berkembang menjadi hampir 30-an gitu ya, 30 lebih gitu. Jadi yang saya kira ini kemudian apakah memang tanah aset itu bisa berkembang mengikuti wilayah kecamatannya gitu. Nanti kita lihat sumber-sumber pendapatannya itu banyak gitu. Kemudian saya pernah ketemu dengan Pak Farid, salah satu bidang hukum, bahwa kita punya tanah dasarnya adalah Undang-Undang PP nomor 3 tahun 58, PP 8 tahun 53. Saya buka PP ini, isinya adalah bahwa PP ini mengatur kembali penguasaan tanah-tanah negara zaman Belanda tahun Belanda itu
kemudian untuk ditata kembali gitu. Kemudian diserahkan kepada daerah swatantra dengan penguasaan atas tanah gitu. Jadi hak penguasaan itu muncul pada saat 8 tahun 53 ini, yaitu dengan SK Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian jadi pengertian penguasaan itu adalah diatur dalam PP 8 adalah tanah negara yang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan negara. Yang kita tanya sebenarnya kalau emang surat ijo itu adalah bagi seperti kantor Taman Surya, kantor-kantor DPR, kantor-kantor Balai Pemuda dan sebagainya, mungkin bisa diterima sebagai sebuah tanah untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Kemudian tanah apabila tidak dipergunakan kembali, maka PP ini mengatur dalam pasal 8-nya penguasaan itu ternyata tidak tepat lagi. Luas tanah penguasaan melebihi keperluan. Ya, tanah itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi harusnya tanah-tanah negara itu harus kembali lagi pada negara. Tapi kita ingat bahwa memang pada PP 5853 ini kan masih memakai prinsip domain for clearing. Jadi tanah-tanah negara yang tidak bertuan ya dikuasai negara dalam pengertian pemerintah gitu. Ini yang kemudian mesti dirapikan lagi gitu. Saya hanya melihat dari sejarah tanahnya demikian, gitu ya. Atau tanah itu memang dibeli oleh pemerintah, gitu. Tanah itu dibeli oleh pemerintah pada zaman itu, tetapi belum ada suratnya, belum ada hak penguasaannya. Gitu. Jadi kita memang ingat bahwa kalau tanah pemerintah kita tahun 50-an itu, kalau mau ngambil tanahnya rakyat ya dibeli, gitu. Dia dibeli, dibayar, kemudian belum ada surat-suratnya, maka diberilah hak penguasaan itu sebagai tanah dari pemerintah gitu. Nah, ketentuan khusus ini adalah bahwa daerah swatantra dalam pasal 12 kepada daerah swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah dengan tujuan untuk diberikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini yang tadi Pak Andi nyatakan bahwa IPT itu apakah Urip juga nyatakan apakah IPT itu bagian dari hak yang harus diberikan. Gitu. Itu yang kemudian dipertanyakan apakah IPT itu kemudian melepaskan diri dari UPA gitu. Itu yang muncul gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58. Itu dalam rangka nasionalisasi, jadi penghapusan tanah-tanah pertuanan, tanah-tanah partikelir. Ya, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 ini perundang-undangan tidak menyerahkan tanah negara kepada daerah swatantra, kecuali untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini yang kita lihat, ini undang-undang yang mengatur gitu. Nah, kemudian tahun 58 itu masih mengikuti domain for clearing semua, tapi tahun 60 ini kita melihat bahwa ada nasionalisasi yang lebih kuat untuk UPA ini. Di mana dikatakan bahwa dia mencabut seluruh hak barat. Jadi tanah-tanah penguasaan tadi semua dihapuskan semua. Ya, kalau dia mempunyai SK gitu. Dia dikonversi, diberi waktu sampai 20 tahun gitu. Ini yang kemudian kita bisa melihat apakah pemerintah kota itu melakukan apa tidak konversi ini yang kita mesti buktikan gitu. Ya, nah berikutnya saya melihat tadi yang dikatakan oleh instruksi Menteri Agraria itu. Bahwa konversi ini kemudian hak agendom menjadi hak milik dan sebagainya, tanah agendom itu yang kecil-kecil menjadi HGB gitu. Kalau kita lihat sejarahnya Gemeente Raya Darmo gitu ya. Jalan Raya Darmo itu adalah bagian dari sisa Gemeente. Karena pada saat zaman Belanda itu Raya Darmo dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai bentuk perumahan semacam real estate gitu.
tanah-tanah kecilnya, kapling-kapling per bidangnya itu tak menjadi agendom, hak milik pribadi, HGB. Tapi tanah-tanah jalan, sisa jalan, Raya Darta, Masjid Al-Falah, dan Taman Bungkul, ada sebagian lagi taman di daerah lain, itu adalah merupakan tanah sisa Gemeente. Sehingga menjadi... Mohon izin Pak Taufik, waktunya 5 menit lagi. Ya, ya. Nah, ini kemudian tanah yang dikuasai oleh daerah ini ya, belum ada suatu haknya, itu daerah yang bersangkutan dengan hak penguasaan. Jadi hak penguasaan itu menjadi mutlak, menjadi penting seperti kata Pak Urip tadi. Hak penguasaan Pemkot itu harus ada dan menjadi behir gitu ya. Dan kemudian Permendagri ini mengkonversi hak penguasaan menjadi hak pengelolaan gitu. Ya, konversi ini gitu. Kemudian dengan pendaftaran hak itu harus dengan HPL menurut Pak Urip tadi, dengan hak penguasaan atau tanah negara. Kemudian kita lihat di ketentuan yang terbitnya hak pengelolaan ini karena pertimbangan ini. Tidak boleh menimbulkan gejolak besar dan harus melibatkan masyarakat. Ya, itu yang menjadi hal penting. Nah, ini soal IPT tadi saya sudah katakan bahwa IPT itu melepaskan diri dari UUPA. Gitu. Ya, kita pelajari mengenai apa sebetulnya HPL itu adalah pelimpahan kewenangan negara pada daerah. Menurut Pak Suparjo Sujadi dikatakan bahwa HPL tidak dapat didaftarkan sebagai aset gitu. Nah, dari beberapa hal ini kita bisa melihat sebetulnya, kita lihat dalam SK HPL 53 bahwa permohonan HPL terhadap tanah negara, ya, jadi bukan hak penguasaan. Terus kemudian adanya pernyataan wali kota terhadap penguasaan tanah. Mutlak pada saat itu wali kota tidak memiliki tanah, semua tanah hijau diduduki oleh masyarakat. Wali kota membuat pernyataan bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai atas dasar masyarakat mengajukan IPT gitu. Nah, IPT ini satu kesalahan yang kemudian menjadi berkembang dan akhirnya dalam legal standing ini menjadi masalah karena ternyata dalam pembuatan IPT itu masyarakat menyatakan bahwa mengakui bahwa tanah-tanah yang dipakainya dihuni itu adalah tanah milik Pemkot gitu. Nah, itu yang menjadi dilema dan legal standing sampai hari ini karena masyarakat dianggap tidak memiliki hak karena tanah itu milik Pemkot atas dasar pernyataannya sendiri gitu. Nah, ini yang saya kira memang ini menjadi persoalan. Kalau memang tanah ini menjadi tanah miliknya Pemkot, mestinya pernyataan ini benar gitu ya. Tapi kalau tanah ini menjadi kalau tanah ini kemudian kita lihat masih diduduki masyarakat tapi menguasai, apakah pernyataan masyarakat itu dapat diambil sebagai suatu pernyataan yang benar atau yang tidak gitu. Ternyata faktanya kita melihat dari hasil ini bahwa legal standing masyarakat itu apakah memang mereka miliki karena mereka membuat pernyataan itu, kemudian tanah-tanah itu dikuasai oleh mereka sendiri, tapi mereka waktu mengajukan gugatan ke pengadilan, legal standing-nya dianggap tidak punya. Jadi saya pikir memang kuncinya adalah bagaimana kita melakukan Pemkot gitu, melakukan inventarisasi gitu ya, dan kita terhadap lahan mana yang memang aset murni dan mana yang melakukan okupasi gitu. Nah, ini yang saya lihat menjadi satu persoalan besar bagi kita agar yang dikatakan Pak Sri tadi bahwa aset itu menjadi sebuah patokan bagi langkah Pemkot Surabaya, tapi saya melihat pemerintah Surabaya tidak punya etikat untuk menyelesaikan dengan baik karena mereka justru menyuruh kita melakukan gugatan. Silakan gugat saja. Itu pernyataan resmi dari Bu Yayu dalam pertemuan kita dan saya pikir seperti tadi Pak Udep sampaikan bahwa harusnya ada langkah-langkah evaluasi yang perlu dilakukan bersama-sama, tapi Pemkot Surabaya menyatakan bahwa gugatan saja gitu.
ini adalah warisan masa lalu yang kita harus pertahankan. Itu bicara teman-teman Pemkot gitu. Tapi bukan cara menyelesaikan, tapi malah justru menantang untuk menggugat gitu. Nah, sementara di gugatan itu mereka selalu mengunci pada posisi, loh kamu membuat pernyataan tanah milik Pemkot, terus sekarang kamu gugat-gugat sendiri gitu. Nah, itu persoalan-persoalan besar yang sekarang menjadi, makanya teman-teman di surat hijau mengatakan kalau gitu kita mesti membatalkan pernyataan itu dan tidak membayar IPT. Itu bagian dari komitmen yang dibicarakan, gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini menarik sekali, semakin di sini semakin jelas gitu ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang dasarnya apa, dasarnya bagaimana, terus akhirnya ada solusi yang ditawarkan gitu ya. Sedikit saja saya mengutip tadi Pak Taufik menjelaskan harusnya dari Pemkot, dari BPN itu melakukan inventarisasi. Tapi sayangnya gini, wacana inventarisasi ini sudah berlaku dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ini. Sudah menjelang pertengahan tahun, tapi sampai sekarang belum ada sama sekali eksekusi gitu ya, melakukan inventarisasi seperti apa dan bagaimana yang benar gitu kan. Harusnya indikator inventarisasi itu juga jelas dan harusnya warga itu juga didatengin satu persatu. Saya pikir kemarin melalui pendaftaran PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap itu juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi sayangnya pendaftaran PTSL itu sudah berjalan, tapi tidak ada sama sekali sebuah titik terang penyelesaiannya itu seperti apa, bahwa benar tanah ini milik siapa dan seperti apa. Terima kasih Pak Taufik, baik Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini.